Masih sedih, gak boleh sedih lagi, pokoknya bahagia. Ya, jumpa lagi di channel kita Mental Coaching Karakter MC Kuadrat dan Respon Simple. Sebenarnya keadaan sekarang itu bisa dibilang tuh kita lagi sama-sama bingung, sebingung-bingungnya, confused. Oke. Bingungnya apa? Bingungnya itu kita nggak tahu sampai kapan pandemik virus wabah dunia ini COVID-19 ini selesai. Tapi mudah-mudahan segera diberikan solusi, pemerintah diberikan kekuatan untuk mengurus rakyatnya, rakyat bersabar, para dokter yang berjuang mudah-mudahan diberikan kekuatan terus. Kami doakan selalu para dokter di garda terdepan dan para dokter yang dipanggil Allah karena menolong wabah ini supaya segera berakhir. Kami haturkan doa semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya dan supaya insya Allah mudah-mudahan semua kekuatannya yang sudah diberikan untuk negara ini menjadi amal kebaikan, menjadi tergolong orang-orang yang dipanggil dalam keadaan yang mulia dan dalam keadaan syahid. Selalu doa untuk orang-orang yang terus berjuang demi kemuliaan manusia untuk bertahan hidup dan memuliakan dirinya dan orang lain. Kebingungan itu sebenarnya kalau hari ini kita sama-sama bertanya ya, hari ini kan akhirnya wabah corona ini bikin kita tuh libur lumayan panjang. Ini dengar-dengar mau diperpanjang lagi sampai nanti setelah lebaran libur sekolah, jadi masuknya lagi habis lebaran. Berarti sekitar 2 bulan kita bisa tidak beraktivitas belajar di sekolah. Dulu kalau kita ingat sebelum ada wabah seperti ini, kita sekolah setiap hari. Apa keluhannya? Banyak kan yang ngeluh juga bilang capek sekolah mah, dari pagi sampai sore, sampai siang, dari Senin sampai Jumat. Dulu sekolah ngeluhnya capek. Nah sekarang mungkin ada beberapa dari kita berdoa nih, mudah-mudahan sekolah nggak bikin capek. Didengar doanya sama Allah. Panjang dah tuh liburnya, liburan panjang. Tapi apakah berhenti mengeluh ketika libur sudah makin panjang seperti ini, mendadak panjang liburnya? Berhenti mengeluhnya? Enggak tuh. Beberapa orang itu tetap bilang, apa rasanya libur panjang nih? Mereka juga komplain. Apa yang dibilang? Bosen kak di rumah, gitu-gitu aja. Dulu di sekolah juga komplain, nggak enak belajar di sekolah, bosen di rumah, orang tua nggak enak kan ngajarinnya. Dulu guru dihina-hina, sekarang bagian di rumah kita mikir ternyata guru kita itu luar biasa ya. Dan kita komplain sama keadaan di rumah. Bagian di sekolah kita capek, di rumah kita bosen. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau tanya sekarang diri kita, sebenarnya apa sih maunya? Sekolah capek, libur panjang bosen. Terus kalau hari ini Tuhan nanya, yaudah mau lu apa? Mau lu apa? Bingung kan lu jawabnya? Karena ternyata libur panjang juga lelah, bosen, capek juga. Hingga akhirnya kalau keadaan kayak begini terus, kapan kita happy-nya? Sekolah panjang kita ngeluh, libur panjang kita ngeluh, dan kita akhirnya bingung. Berarti ini masalah mental sebenarnya. Ya kalau mentalnya pengeluh, apa keadaannya juga dikeluhin. Kalau mentalnya emang mental yang apa-apa salah, apa-apa ngeliatnya capeknya doang, ya berat bos, capek. Itu kenapa hari ini video ini ada buat minimal bikin kita mikir bareng-bareng. Yuk kita mikir bareng-bareng. Karena kalau orang nggak pernah nerima keadaannya, selalu komplain sama keadaannya, pasti begitu terus. Komplain aja. Sekolah capek, libur panjang bosan. Nah itu kenapa hari ini kita sama-sama sadar bahwa keadaan sekarang kita masih sehat nih. Salah satu unsur sehat itu fisik dan psikis, kejiwaan kita. Ya kalau
psikisnya nggak stabil, ngeluh nggak habis-habis, apa aja dikeluhin, ya tetap aja lah. Pasti akan berpengaruh ke fisik, dimana sekarang itu kita harus perang lawan virus. Harus punya sistem imun atau kekebalan tubuh, antibodi tubuh yang bagus. Nah, kita hari ini ngomongin bagaimana caranya. Kalau fisik teman-teman udah pada tahu lah, stay di rumah, jaga pola makan, jaga hidup sehat supaya tubuh punya kekuatan untuk melawan virus. Tapi nggak cukup cuma fisik, bro. Kita sekarang juga harus nguatin psikis. Kalau kita happy, kita mulai belajar untuk menerima keadaan. Kita belajar di rumah pun tetap bisa menerima keadaannya. Libur panjang bukan berarti kita harus belajar libur belajar. UN boleh dihapus, tapi belajar itu kehormatan. Kita udah bahas di video yang lama. Yang belum nonton video yang lama nonton ya. Karena itu dasar penting tuh. Nonton biar tahu bahwa kita punya pilihan atas semuanya. Jadi kalau pengeluh ya pilihannya mau sekolah salah, libur salah. Makanya kalau biar kita sehat juga nih, biar ada imun dari dalam tubuh, bukan cuman asupan makanan, dari dalam juga nolong. Belajarlah untuk pelan-pelan terima keadaan, pelan-pelan terima ya, mau gak mau kita harus di rumah. Stay di rumah sambil juga lakukan aktivitas yang menguntungkan buat badan kita. Happy itu penting. Karena kalau kita happy, itu hormon-hormon tuh juga bantuin kita tuh. Hormon-hormon dalam tubuh tuh bikin kita juga makin fit. Gampangnya gini deh contohnya. Saya sama istri saya nih, cerita ya, biar santai. Saya sama istri saya itu punya beda hobi lah, beda hobi. Biasalah cewek sama cowok kan, perempuan sama laki-laki kan beda. Kalau kita lihat dari struktur tubuh secara otot, yang kuat itu kan sebenarnya kan laki-laki kan. Ya dong, laki-laki lembek ya, kawe. Laki-laki kan kalau secara otot lebih kuat daripada perempuan. Saya juga terbukti lah, kalau saya itu kalau ngangkat galon saya lebih kuat dibanding istri saya dong. Jadi saya lebih kuat ya, secara otot, fisik. Tapi pertanyaannya, hampir sebagian besar laki-laki itu kalah kuat dengan perempuan kalau lagi di mall. Kalau lagi di mall, ternyata laki-laki tidak sekuat perempuan. Rata-rata perempuan itu jauh lebih tangguh untuk memasuki setiap toko di mall manapun dia berkunjung. Mall yang paling sering kita datangi itu yang paling dekat sama rumah itu kalau nggak di BSD di Pondok Indah Mall lah ya, di PIM. Itu kalau di PIM yang paling sering ngeluh capek duluan itu saya. Tapi kalau istri saya tuh bisa muter-muter tuh, tawaf 7 kali, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ngelewatin toko, sayang. Ini di sini kita udah lewat 3 kali, ini lewat toko ini. Alah, baru juga sebentar, jalan lagi. Kuat banget dari belakang udah. Lama banget udah belum yang? Belum, ngeliatin baju satu-satu. Ini bagus ya. Ini bagus ya. Kuat bener, sementara kita ya udah ya masih lama enggak. Kenapa? Padahal secara otot kita lebih kuat, tapi kok pas jalan di mall, kenapa perempuan lebih kuat? Karena yang lebih kuat itu biasanya memang yang seneng ngejalaninnya, yang happy, yang bahagia prosesnya. Ya istri saya kuat, kenapa? Orang dia seneng ngeliat toko, ngeliat baju, jangankan beli, ngeliatnya udah seneng. Lah kalau kita yang cowok-cowok nggak hobi begitu-begituan. Saya ya, tapi nggak semua cowok juga begini ya, nggak mengeneralisasi. Ya, jadi kenapa istri saya bisa lebih kuat saat di mall? Karena dia happy, gara-gara dia senang, dia happy, dia bisa ngeluarin internal hormon juga. Saat bahagia itu kan banyak hormon bermanfaat buat tubuh itu keluar, yang bikin kuat, dopamin, oksitoksin, endorfin, itu keluar semuanya. Sehingga waktu nggak terasa, ngiterin 3 kali lewat juga, tuh masih baru juga sebentar, atau 3 jam. Sementara kalau kita nggak suka, pasti waktu akan berjalan begitu lambat dan cepat capeknya. Pengaruh ke fisik dong, kalau kita nggak happy. Beda cerita kalau ke bengkel. Nah ini kalau saya ke bengkel bisa dari pagi sampai malam juga saya jabanin nungguin orang bengkel. Lihat-lihat pelek aja saya udah senang banget tuh. Nggak beli nggak apa-apa, yang penting lihat-lihat. Pelek mobil udah ngebayangin ntar kalau ganti pelek kayak gimana. Tapi kalau istri saya diajak ke bengkel,
Baru nyampe udah nanya, masih lama nggak? Nggak bisa. Jadi akhirnya cerita saya ini bukti bahwa kalau kita happy, kita lebih kuat. Kita punya kekuatan dari dalam yang bantu kita untuk bisa berbuat lebih banyak, punya power, itu juga kesehatan. Makanya bayangin kalau tadi orang ngeluh terus, sekolah lama ngeluh, libur lama ngeluh, terus kapan bahagianya? Gara-gara gak bahagia, banyak khawatir, banyak cemas, banyak ngeluh, akhirnya imun kita juga pasti berpengaruh. Sementara kita ada dalam kondisi di mana kita harus perang melawan virus. So hari ini gak ada pilihan lagi buat mengeluh, kecuali memang teman-teman memilih untuk menyakiti badannya sendiri. Satu-satunya cara untuk membuat kita tetap fit, selain dari makanan dan menjaga tetap di rumah, adalah gimana caranya kita tahu bahwa sebenarnya kita perlu untuk punya penerimaan. Kalau bosan, making activity, bikin aktivitas, ngapain kek. Kalau saya sama teman-teman di kantor yang masih stay di kantor itu kadang-kadang suka nyanyi, karaokean pakai handphone juga boleh, cari di YouTube yang karaokean. Kalau nggak punya mic, pakai MCD, McD modal congor doang juga boleh, tenang aja. Yang penting kita bisa rilis semua perasaan gelisah kita. Mulai cari-cari permainan apa, kalau kita punya beberapa stok board game, jadi kita bisa main bank, bisa main power grid, werewolf, atau kalau misalnya kakak beradik bisa macam-macam lah, bisa main begini nih ya, 1, 2, banyak lah permainan-permainan, bisa mulai ngelihat lagi lemari, mau baju udah nggak pakai, gimana caranya bisa bermanfaat, bisa digunting jadi baju buat tidur, pokoknya banyak deh. Yang jelas kita nggak bisa berhenti hanya mengeluh dan bilang bosan, dan itu tidak bagus buat kesehatan kita hari ini. Oke ya, jadi hari ini video ini simple aja. Kita nggak bisa khawatir dengan keadaan sekarang, karena khawatir makin mengurangi tingkat imun kita, dan kita nggak bisa lagi nambah lagi banyak ngeluh. UN dihapus ngeluh, udah belajar taunya nggak UN. Lo kan belajar bukan buat UN, belajar mau ada UN, gak ada UN, belajar aja biar nggak bego. Kenapa? Kalau bego, masa depan lu mau di mana kalau on? Jadi ada UN gak ada UN, belajar mah kewajiban, bro. Emang udah begitu harusnya. Kalau kita kagak mau mati mah, mati kompetensinya ya, mati masa depannya. Harus belajar. UN dihapus ya nggak masalah, belajar lo nggak akan hilang, baik pahalanya atau manfaatnya. So hari ini jadi orang yang lebih sehat ya, jadi orang yang lebih sehat, biar umur lo panjang, biar virus gak pernah grogotin badan lo, dan lo bisa tetap survive di dalam keadaan yang memang kita harus sehat sekarang ya. Oke, maka jaga kondisi fisiknya, jaga kondisi psikisnya. Hari ini Tuhan berikan ujian sekaligus mungkin menjawab doa kita yang tadinya pengen santai-santai, sekarang Tuhan kasih panjang waktu di rumahnya. Tuhan pengen tahu apa komentar lo hari ini ketika libur makin panjang. So, mudah-mudahan setelah libur panjang atau belajar di rumah dengan waktu yang sangat panjang ini, teman-teman ngerasain ternyata capeknya sekolah lebih baik daripada capeknya nganggur, ya kan? Akhirnya lo ngerti, mendingan capek karena belajar daripada capek karena tidur-tiduran. Mudah-mudahan hari ini, besok, ke depan, sampai kita masuk sekolah lagi, kita sadar bahwa ternyata capeknya sekolah itu lebih baik daripada capeknya jadi pengangguran. Selamat berjuang adik-adikku sayang. Ingat, belajarmu adalah peningkatan derajatmu dan kemuliaanmu. UN dihapus, UN ada, ujian tetap ada, ujian dihapus, dihilangkan, bukan masalah itu, karena belajar adalah sebuah kehormatan. 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 Oke, sampai jumpa lagi di video yang lain. Tetap jaga untuk tetap stay di rumah. Kita bertanggung jawab untuk membantu orang-orang di sana untuk tidak menyebarkan dan tidak menebarkan virus. Oke, virus yang paling bahaya selain corona hari ini adalah virus kemalasan dan kekhawatiran yang membuat keadaan kita jauh semakin buruk. Hidup sehat dengan semangat dan menerima apa adanya yang Tuhan kasih, dan bilang terima kasih Tuhan. Ini saatnya kita bisa untuk banyak melakukan hal-hal yang mungkin tak bisa kita lakukan
kalau aktivitas masih seperti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. I love you all. Bye-bye. Balik lagi dong. Kita balik lagi, belum penutupan. Tadi cuma latihan penutupan. Gak banyak, yang terakhir supaya makin kuat, kita bisa makin sehat, kita bisa makin berkarya banyak, kita bisa saling menguatkan, mendoakan, dan bisa saling memberdayakan kalau kita nggak banyak ngeluh lagi. Jadi don't be sad, jangan sedih lagi, jangan banyak ngeluh lagi, jangan banyak komplain lagi dimanapun keadaannya, supaya makin sehat, supaya makin kuat, supaya makin bisa melawan virus, supaya bisa makin menikmati keadaannya, libur ataupun sekolah, belajar dengan kehormatan dan hadapi semuanya dengan tanpa lagi kesedihan. Bahagia, masih sedih, gak boleh sedih lagi, pokoknya bahagia. Senyum, happy menjalani hari-hari, oke? Jangan sedih lagi, ganti wajahnya yang bahagia. Jadi lebih sehat dan lawan virus dengan tenang, biar kita menang. I love you all. Tutup beneran.